Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak Miss? Saya harap semuanya termasuk saya dan anak saya juga dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa jaga kebersihan dan selalu gunakan masker kemanapun kita berada. Dan jangan lupa setiap pulang dari mana-mana harus cuci tangan pakai sabun. Oke, jadi pembelajaran fisika kita kali ini melalui rumah masing-masing ya. Jadi saya harap walaupun belajarnya di rumah tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap mengikuti pembelajaran online, dan semoga ilmu yang saya berikan, materi yang saya sampaikan juga mudah dipahami dan dimengerti. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, boleh chat saya secara pribadi untuk menanyakan apa yang kurang dimengerti. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya kakak-kakak, ya abang-abang. Kiss bye, kiss bye. Oke, baiklah. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang efek Doppler atau efek Doppler sama. Nah, efek Doppler ini adalah sambungan ataupun materi yang termasuk dari materi gelombang, yaitu gelombang bunyi. Jadi efek Doppler itu adalah materi yang membahas tentang fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain. Yang menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dengan frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Maksudnya Miss, jadi gini, misalnya kita lagi di jalan gitu kan, atau kita lagi nunggu angkot di pinggir sekolah, kemudian kita mendengar ada suara sirine mobil ambulans gitu kan. Jadi ketika mobil ambulansnya masih jauh gitu kan, kita mendengarnya pasti suara sirenenya itu pelan gitu. Semakin dekat dengan kita, suara sirenenya semakin jelas terdengar. Begitu juga ketika ambulansnya sudah melewati kita, pasti akan terdengar sayup-sayup kembali. Nah, inilah yang akan dibahas di efek Doppler. Bahwasannya bunyi yang kita dengar itu relatif terhadap jarak kita dengan si sumber bunyi gitu. Balik lagi. Jadi di pelajaran gelombang yang kemarin itu udah kita bahas bahwasanya V itu sama dengan lambda F, di mana V ini kecepatan, lambda itu panjang gelombang, dan F itu frekuensi. Jadi frekuensi itu sama dengan V per lambda. Berarti kan ini berbanding terbalik. Artinya frekuensi itu kan besar kecilnya suara yang kita dengar. Jadi ketika gelombang bunyi itu nyampai ke telinga kita, itu sebenarnya frekuensinya yang kita tangkap. Frekuensi dari si sumber bunyi itu yang kita tangkap ke telinga kita, sehingga kita bisa mendengar berbagai macam bunyi. Jadi ketika misalnya ini ada ambulans dengan sirenenya,
kemudian kita berada di salah satu tempat gitu kan. Semakin ambulansnya mendekat dengan kita, maka suara yang terdengar itu semakin jelas. Kenapa? Karena panjang gelombangnya itu semakin kecil. Kalau panjang gelombangnya kecil, maka frekuensinya semakin besar. Itulah yang berbanding terbalik. Panjang gelombang kecil, frekuensi yang kita tangkap besar. Gitu juga kalau dia sudah menjauh. Saya sini lagi ambulansnya. Semakin menjauh maka kita dengar adalah sayup-sayup. Berarti lambdanya besar, artinya jarak antara orang dan ambulansnya itu besar, maka frekuensi yang kita tangkap di telinga juga semakin kecil. Itulah efek Doppler. Pergerakan sumber bunyi. Pergerakan sumber bunyi yang kita contohkan ini, sumber bunyinya adalah ambulans terhadap pendengar yang relatif satu sama lain. Relatif maksudnya ini adalah kalau dia dekat semakin jelas terdengar, kalau dia semakin jauh maka suaranya atau bunyinya akan sayup-sayup. Kan gitu. Yang menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dengan frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Dan semua itu pasti berkaitan dengan jarak antara si sumber bunyi dengan orang ataupun pengamat. Di sini kita buatnya itu pendengar atau pengamat. Sedangkan ambulansnya itu atau sirenenya itu dikatakan sumber bunyi. Nah, sampai sini saya kira sudah paham lah ya. Jadi gitu juga kan kalau misalnya ambulansnya mendekati kita, kemudian kita juga naik keretanya ngebut-ngebut, makin jauh jaraknya, maka walaupun ambulansnya mendekati pendengar, tapi pendengarnya lebih cepat jalannya daripada si ambulans, artinya kan pendengarnya menjauh, maka kemungkinan juga frekuensi yang didengar itu juga semakin sayup-sayup. Oke, jadi untuk menghitung efek Doppler ini itu rumusnya adalah FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikali Fs. Nah, FP ini adalah frekuensi yang didengar oleh si pengamat. Frekuensi yang didengar oleh pengamat. Sedangkan Fs ini adalah frekuensi yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. Nah, kemudian V itu adalah kecepatan udara. Kecepatan udara dalam meter per sekon. Kemudian ada VP. VP ini berarti kecepatan si pengamatnya dalam meter per sekon. Sedangkan VS ini kecepatan si sumber bunyi dalam meter per sekon. Nah, jadi kan ada kemungkinan tuh kan pendengar ataupun ambulansnya sama-sama bergerak. Makanya kita buat di sini plus minus. Udah ingat aja ya. Kita misalkan P itu adalah peri, S itu adalah setan. Nah, jadi kalau P ini peri ya, kan ini P-nya kan plus minus, berarti bisa positif, bisa negatif. Jadi, kalau P-nya itu mendekati sumber, berarti perinya mendekat. Kalau peri mendekat berarti kan efeknya itu atau aura-auranya itu pasti aura positif karena peri yang mendekat. Kalau misalnya P-nya menjauh, kalau peri udah menjauh, balik lagi deh auranya aura negatif. Ingat aja, P itu peri.
Oh, kalau perinya mendekat berarti efeknya atau auranya itu aura-aura positif. Kalau perinya itu menjauh berarti auranya negatif. Gitu juga sumber bunyi kan simbolnya S. S itu setan. Berarti kalau S-nya mendekat maka auranya akan negatif. Sedangkan kalau S-nya menjauh maka auranya jadi positif. Oke, sampai sini coba diulang-ulang lagi videonya di bagian yang positif negatif. Pokoknya P itu pengamat, dengan kita misalkan peri. S itu sumber bunyi, kita misalkan setan. Kalau pengamatnya dekat, berarti perinya mendekat. Kalau peri mendekat, auranya aura positif. Kalau perinya menjauhi S, berarti auranya aura negatif. Kalau misalnya diam, kalau diam berarti V-nya sama dengan 0. Ya. Nah, misalkan gini, kalau misalnya nih ambulans. Kemudian ini pendengar. Kita lah ya, orang lah ya, ini orang. Dan bergerak juga. Nah, ini artinya ambulansnya atau S-nya mendekat. Kan mendekati nih, ngejar dia kan, ngejar orangnya. Mendekat berarti ini VS-nya jadi negatif. Ini kan dia menjauhi. Ambulansnya mendekat tapi dia kabur. Berarti dia menjauhi si ambulans. Berarti nanti VP-nya jadi positif. Positif atau negatif ya? Menjauh. Berarti negatif. Setan mendekat, auranya negatif. Peri menjauh, auranya negatif. Peri menjauh, negatif. Kalau misalnya seperti ini. Ini ambulansnya mendekat kan? Nih mendekat. Orangnya juga mendekat. Berarti setan mendekat, auranya negatif. Peri mendekat, auranya positif. Nah, contoh soal. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kereta apinya itu, ingat ya, kereta api membunyikan fluid. Berarti dia sebagai sumber. Kita buatlah kereta api. Seperti ini aja ya contohnya ya. Kereta api sebagai sumber. Punya kecepatan, berarti VS-nya 72 km per jam. Mendekati stasiun, berarti mendekati, ini kita ada stasiun. Di stasiun pasti ada orang yang menunggu kan. Nah, dia mendekati stasiun. Mendekati. Sambil membunyikan peluit berfrekuensi. Yang bunyikan fluid siapa? Kereta api, berarti VS. S itu sumber. 940 kHz. Nah, katanya kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Berarti V-nya 340 meter per sekon. Yang ditanya, berapakah yang didengarkan atau frekuensi si peluit yang didengar oleh pengamat? Nah, apakah orang-orang yang ada di stasiun ini lari ketika kereta api mendekat? Kan enggak. Diam di tempat kan? Maka untuk pengamat itu kecepatannya 0 karena dia dalam posisi diam. Nah, satuannya itu kan dalam meter per sekon. Berarti ini kita rubah. Cara merubahnya, Miss, lihat. 72 kan ke meter per sekon. Kilometer ke meter dikali 1000 per
Jam ke detik itu berapa? 3.600. Berarti ini 72.000 dibagi 3.600. Berarti berapa? 20 meter per sekon. Nah, masukkan ke rumusnya. Kan yang ditanya VP. Berarti VP sama dengan V. Kemudian VP kan VS dikali FS. Nah, di sini kan mau plus minus. Untuk sumbernya dekat, berarti setannya mendekat, auranya negatif. Karena ini orangnya diam, jadi kalau diam kan 0. Jadi terserah mau positif, mau negatif, nggak masalah. Kita buat positif. Nah, berarti V 340 ditambah 0 per 340 dikurang berapa kecepatan si kereta api tadi? 20 dikali Fs-nya 940. Nah, berarti ini 340 per 320 dikali 940. Berapa ini? Ayo kita pakai kalkulator saja biar cepat. 340 dibagi 320 dikali 940. Berarti yang didengar 998,75 Hz. Nah, sumbernya padahal frekuensi aslinya itu hanya 940. Tapi karena adanya efek Doppler, yaitu relatif, pendengarnya itu relatif terhadap satu sama lain, maka jadinya 998,75 Hz. Oke, satu lagi ya. Nih, misalnya sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz saling mendekat dengan pendengar. Kita buat ini sumber. Ini pendengar. Saling mendekat. Nah, kemudian si sumber ini punya frekuensi 500 Hz. Kecepatan sumber bunyi berarti kecepatannya 40 meter per sekon. Kemudian kecepatan pendengar 50 meter per sekon. Berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar? Sama-sama mendekat ya. Mendekat. Ini mendekat. Sumber mendekat, setan mendekat negatif. Pendengar mendekat, peri mendekat positif. Berarti FP sama dengan V. Ini VP per V. Ini VS dikali FS. Nah, perinya mendekat, positif. Setannya mendekat, negatif. Dah. Kecepatan udara 340 meter per sekon. Berarti 340 ditambah pendengarnya 50 per 340 dikurang VS-nya 40 dikali 500. Ini 390 per 300 dikali 500. Berarti 390 bagi 390 bagi 340. Salah. 390 bagi 300 dikali 500. Berarti yang didengar lebih besar dari frekuensi aslinya, yaitu 650 Hz. Oke. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.